Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Malam ini kembali lagi bersama saya Gus Miftah di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Raret. Bersama saya tentunya Fani Gasani juga. Oke, gimana Fani? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, gimana Gus, sehat? Kalau saya dekat kamu pasti sehat. Bisa aja. Aku semangat banget nih kita karena akan menemani Sobat Kepo juga. Kedatangan bintang tamu yang spesial juga ya Gus. Kita malam hari ini kedatangan bintang tamu yang tidak hanya populer, familiar, tapi juga fenomenal. Wah. Bahkan di berbagai kalangan. Termasuk perempuan-perempuan cantik. Aku mau ketemu dia biar aku dianggap sebagai perempuan cantik. Ngimpi. Bahkan beliau ini juga terkenal di kalangan pesantren. Oh bener? Iya, bahkan di Jawa Timur beliau dipanggil Gus. Oh. Ada yang kalau di Madura namanya Lora. Wih, keren sekali. Jadi beliau ini lawyer, orang kaya, orang terkenal. Segala macam deh ya. Dan Segala tentunya macam. sekarang lagi viral juga beritanya. Langsung aja kita undang, ini dia Hotman Paris. Gus Hotman. Ya, penonton bayaran. Datang ya? Waduh, bisa menekan kita. Waduh. Bang, udah kayak nyamuk kayak Bang. Kayak nyamuk kita. Wih. Halo. Lengkap sekali ini. Wih. Prokes. Gimana nih? Termasuk ini Bang Hotman saya pisah dari Fani ini juga bagian dari prokes. Benar, prokes. Alhamdulillah, Bang Hotman sehat ya? Alhamdulillah. Bang Hotman ini kan saya lihat Ivan ya, Iya, Gus. ini apa lawyer yang paling ngetop di Indonesia. Setuju aku. Tahu nggak Setuju. bedanya pengacara sama kiai? Apa? Bedanya satu Bang. Apa itu? Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Apalagi beliau ini sangat ngetop di kalangan selebriti. Nah. Bang, Ya. memang dari kecil bercita-cita jadi pengacara. Oh tidak, justru saya dari kecil itu pengen jadi insinyur, jadi dokter, katanya dulu bisa kaya. Oh, Lawyer itu saya pembuangan. Nggak masuk ITB, akhirnya masuk Fakultas Hukum. di ITB hukum. Ya, mau masuk ITB ITB, nggak lulus. Oh, nggak lulus. Ini hukum. Akhirnya terpaksa masuk Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum itu adalah buangan, nggak pilihan terakhir. Padahal pilihan terakhir ya. Dan ternyata that's my life gitu loh. Oh, that's Wede. man. Artinya Bang Hotman meyakini bahwa ini jalan Tuhan. Ya benar, itu namanya blessing in disguise. Blessing in disguise, betul. Ya. Heeh. Jadi kan saya dengar-dengar dulu waktu awal-awal merintis sebagai pengacara ini, Bang Hotman sempat stres atau depresi. Ceritanya gimana, Bang? Ya saya dulu, bos saya pertama adalah pengacara Oce Kaligis, orang-orang terkenal yang sekarang di Hotel Prodeo. Oke. Bos saya yang kedua, Mereka sudah jadi pengacara atau Bang Hotman belum siapa-siapa ya? belum. Oke. Tapi pada saat akhir karir mereka jadi saingan saya. Hmm. Terus pengacara kedua bos saya pengacara Buyung Nasution Buyung di Nasution. kantor internasional yang banyak bulenya. Oke. Tapi saya oleh mantan ketua Mahkamah Agung Profesor Subekti Mm-mm. diminta masuk ke Bank Indonesia tanpa Untuk testing. Oke. Karena merupakan alumni terbaik, Weh. termuda dan terbaik dari Parahyangan. Oke. Saya masuklah ke Bank Indonesia yang di Tamrin itu. Terus? Yang tiang-tiangnya gini-gini. Harapan gua bakal cepat kaya di sana. Oh. Ternyata bukan jalan hidup saya karena Itu di Bank Indonesia sebagai apa, Bang, waktu itu? calon pimpinan semua karena memang calon-calon pimpinan pilihan murid-murid Oke. terbaik. Dan Oke. gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah satu kelas sama saya. Oh, gitu Ya, satu kelas ceritanya. sama saya. Jadi tapi ternyata setahun dididik, Mhm. disuruh hitung neraca, hitung dagang, hitung apa segala macam. Ya bukan bidang saya kan. Bukan Saya nggak- passionnya ya, Bang? Saya nggak menjiwai. Oke. Disitulah saya frustasi. Yang neraca itu kalau kita dari awal tidak mau belajar akan makin parah. Akhirnya Oke. setiap ada ujian saya nggak ngerti apa-apa. Oke. Ya, karena dari awal saya debit kredit pun saya nggak tahu di mana. Akhirnya makin slow, mental itu makin rusak. Aha. Dan suatu hari di rumah kakak saya di Sunter, saya hampir minum obat serangga, mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Ya. Karena stres menghadapi Stres pelajaran itu. Sudah, iya. Teman di sekolah, teman di kelas pun sudah menganggap saya gila, stres. Oke. Karena memang udah tiap hari stres. Semula saya di kantor pengacara internasional Buyung, Mhm. yang sudah biasa pakai dasi keren, pindah ke Bank Indonesia. Hmm. Yang di mana Waktu itu gajinya banyak mana, Bang? Ikut Bank Buyung sama di Bank pasti Indonesia? di Bank Buyung lah. Oke. Cuma harapan kita jadi Bank Indonesia kan bisa kaya dengan sampingan gitu loh. Itulah, karena waktu itu saya belum
saya belum tahu benar bahwa ternyata pengacara internasional bisa kaya raya gitu. Oh, belum Belum terbayang waktu itu ya? Belum terlalu cepat saya ambil keputusan. Mm-mm. Gara-gara ini Bank Indonesia loh. Siapa yang tidak mau ke Bank Indonesia? Iya. Tanpa testing lagi. Oke. Tadi silau dulu, Pak. Silau Oke. dulu. Berarti habis dari situ langsung pengacara setelah Sesudah gagal. itu, sesudah pas saya mau bunuh diri ini, Nah, di depan gang di rumah kakak saya mendengar suara tukang beca lagi main gaple sambil ketawa-ketawa. Oke. Disitulah saya sadar, tukang gaple bisa gembira, menikmati hidup. Tukang becak ya padahal. Tukang ya? beca. Hmm. Saya sarjana hukum, akhirnya saya buang itu obat serangga Ah, ah. dan saya bertekad akan menata hidup kembali. Akhirnya saya keluar dari Bank Indonesia, melamar lagi di kantor internasional Makarim Taira, Mm-mm. grup Harvard yang Dr. Nono Anwar, bapaknya Nadiem Makarim. Nadiem Yang- Makarim, ya. Ya, waktu itu Nadiem Makarim masih gue suka cubiti, masih kecil waktu itu. Ah, ah. Nah, disitulah saya masuk. Di sana saya 20 tahun. oke. 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Mm-mm. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun. Saya pulang dari Australia tahun 90 menjadi bos dari semua pengacara bule. Wow, Wih, keren. dan itu adalah awal kayanya seorang Hotman Paris. Ya, saya pulang tahun 90 mulailah melonjak terus. Oke. Saya membawahi ratusan pengacara termasuk hampir 20 pengacara bule. Hmm. Batak tembak langsung yang membawahi pengacara bule. Oke. Wih, keren. Ya, tapi sebelumnya saya udah 10 tahun jadi anak buah mereka. Berarti udah ribuan kasus ya, Van ya? Ah, ah. Yang paling berkesan dari sekian banyak kasus, Bang? Yang paling berkesan, sebenarnya banyak benar kasusnya yang berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah waktu saya menangani Bambang Triatmojo, anak presiden. Waktu IMF waktu itu turun, di mana IMF menutup 16 bank, termasuk banknya Bambang Triatmojo. Saya 1 minggu penuh sama Bambang Triatmojo. Saya benar-benar anak desa menjadi pengacara anak presiden. Anak presiden? Iya. Nggak nyangka sebelumnya bisa nangani Tidak anaknya nyangka saya presiden. sebelumnya. Satu meja sama Bambang Tri, ya. Terus, ya itulah itu. Zaman Bambang Tri itu Bang Hotman udah dibayar berapa? Waktu itu kita dibayar mahal. Waktu itu satu tim, bukan hanya saya. Oke. Ada Buyung, ada OCK Ligis, Oke. ada Rudi Lonto. Jadi semua pengacara top termasuk saya. Oke. Tapi saya selalu di sebelah kanannya. Dan yang paling muda ya? yang paling muda, benar. Nah, kalau ngomongin tadi pembayaran, selama berkarir ini pembayaran paling gede berapa sih Bang sebagai pengacara? Pengen tahu deh. Ngeri nih, kalau ini ngeri nih. Ya Yang karena paling- siapa tahu nih ada yang pengen jadi pengacara, beneran nggak sih bisa kaya gitu loh Bang? Ah. Saya pernah dapat pembayaran terbesar dalam kasus tambang $12 juta. 12 juta dolar. Benar. Hitungin dong, hitungin ada berapa? Iya. 12 juta Dan dolar. itu perkara yang saya tangani tambang adalah perkara tanah yang menjadi bahan debat dari Jokowi lawan Prabowo Ketika Pilpres pada ya? waktu Pilpres periode kedua mereka. Oke. Karena waktu itu saya pengacaranya Prabowo 25 tahun. Sampai sekarang masih pengacara Oke. keluarganya. Tapi yang bayar saya bukan Prabowo. Oh. Karena tanah itu udah dijual ke pengusaha. Oke, 12 juta dolar. Ya. Itu sama bayaran Gus Miftah kontrak di ngobrol bareng Gus Miftah itu. Masa sih Bang? Jadi pengen kontrak panjang. Tapi seorang Bang Hotman yang pernah dibayar harganya sampai 12 juta dolar, pernah ngerasain nggak punya uang sama sekali Bang? Di Ya nggak ATM? pernah. Apa? Enggak pernah, gila loh. Gue dari kecil termasuk anak orang berada. Oh gitu Bang. Iya, bapak saya pengusaha mobil. Kakaknya mau dirubah nggak Fani Gasani di situ ada muncul? Kamu kepo banget. Saya dulu malah pernah itu lihat Bang Hotman itu kemana-mana bawa uang cash di tali karet itu, Bang. Oh iya benar itu. Kenapa? Ini loh Kalau kalau sukanya bawa uang cash. kalau kita ya biasa lah kalau kita ke instansi-instansi Ah, kan kita perlu sebelah kanan yang uang gede. ah. Itu Iya, udah tahu lah. paham. Ah. Sebelah kiri yang ini untuk Iya. satpam gitu kan. Iya betul. Daripada kita harus buka-buka dompet Ah. ya. Jadi sudah sekarang pun itu selalu ada nih, ada uang di sini, ada uang di sini gitu loh. Mantap. Udah kebiasaan. Oh. Jadi kita setiap tanpa melihat pun kan kadang-kadang kita ada staf itu kasih gini, jangan sampai wartawan lihat 100.000 gitu. Oh, oke, jadi langsung lebih simpel, Bang. Lebih ya? simpel. Sekarang begini, Van. Gimana? Ini kan beliau kaya banget. Betul. Sebenarnya tahu nggak sih berapa total kekayaan seorang Hotman Paris? Jangan-jangan banyak duit, nggak tahu malah jumlahnya berapa. Gak lah, belum sekaya konglomerat lah. Ah. Nggak Tapi lah. pasti nggak tahu jumlah pasti saya, Bang ya. Nggak tahu saya ruko saya berapa. Soalnya katanya disimpan kan, nggak Iya. ketahuan mungkin istri yang megang, Iya. atau keluarga yang Saya megang. sifatnya dan
staff saya juga banyak yang tahu itu. Kalau aku beli apapun, nggak pernah lagi gua pegang. Langsung kasih sama istri. Atau kalau nggak ditabung ya? Enggak, ya ditabung tapi nama istri. Oh, nama istri. Karena uang ke saya pribadi ada juga di kantor. Itulah yang dipakai untuk cecan-cecan gitu loh. Oh, ada biaya lain-lain, Bang. Ada biaya lain-lain. Ada biaya. Oh, Gitu loh. Kalau bahasanya Bang Oman, biaya kenakalan. Ya, biaya kenakalan. Bang, ini kan Bang Oman juga sering viral. Ya. Emang viral itu disengaja untuk viral? Atau kebetulan viral? Karena topiknya itu menarik. Oke, nih bagi para Ya, netizen nih karena pengen viral topiknya caranya menarik. nih. Bukannya Ah, sengaja memviralkan, memang topiknya menarik. Oke. Ya. Iya. Hari ini saya baru posting baru tadi sore. Saya bilang banyak burung kondor ya di rumah sakit sekarang itu terkait dengan kremasi. Ah. Banyak orang lembaga kremasi menunggu mayat. Ibarat burung kondor menunggu bangkai binatang gitu loh. Oke. Itu baru saya posting barusan dan saya yakin itu bakal ratusan ribu ntar malam. Oh, jadi viral itu pakai prestasi bukan sensasi. Ini Hotman Paris. Ini kayak sepatunya Bang Hotman ini, mencolok sekali nih, menarik Gus. Pakai dong yang kayak gitu. Waduh, ya itu nunggu hari saja Bang Hotman. Nunggu mall buka baru kita beli bersama-sama. Nggak Ya. usah, ke rumah aja ngambil sendiri. Oke deh kalau gitu Sobat Kepo jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada cerita-cerita viral lainnya. Tentunya bersama Bang Hotman Paris tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah. Ngobrol bareng